Ya, nggak apa. Sorry, Kak. Oke, nggak apa. Ya deh. Ingat ya tadi ya, nggak perlu dekat nggak apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Berarti kalau mau nyari jarak dari titik di garis, berarti kita ambil sampel titiknya, misalnya di A sama B, buat kita hitung caranya. Jadi cara ngitungnya itu kita bisa pakai, sebenarnya tuh mirip kayak teorema Pythagoras. Jadi Pythagoras tuh kan, misal aku punya segitiga kayak gini, ini tuh misal A, ini tuh B, ini tuh C. Jadi kalau aku mau ngitung C, berarti ingat gak Pythagoras? C kuadrat sama dengan, A kuadrat tambah B kuadrat. berarti kalau C sama dengan akar Akar C plus B kuadrat tambah C kuadrat. kuadrat. Berarti kalau kayak gini, ini kan berarti dia titik A. Berarti aku mau bentuk seakan-akan dia bentuk segitiga, berarti kan kayak gini. Eh, Dia ini sampai sini, terus C ini sampai sini. Jadi kan dia ini punya titik X1, Y1. Ini tuh X2, Y2. Berarti gimana cara hitungnya? Berarti misal aku, berarti X1 itu kan di sini. Ini X1. Y1-nya itu di sini. Terus X2-nya itu di sini. Y2-nya itu di sini. Berarti kalau kita mau mencari ini, berarti kan otomatis kita, ini kan anggap aja ini sisi miringnya ya. Sisi miringnya. Berarti kalau mencari ini, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat kan. Berarti bisa kita cari pakai, berarti ini itu sumbu X-nya. Berarti sumbu X-nya berarti AB, misal AB, atau bisa kita juga tuliskan D atau distance, sama dengan akar ini sampai sini. Berarti kan ini sampai sini itu berarti kan yang paling gede kan berarti X2, kita kurangi X1 kan, gini selisihnya. Jadi misal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misal aku mau cari jarak dari sini sampai sini, berarti kan caranya nyari ini berarti kan yang paling gede aku kurangin sama yang paling kecil, berarti 10 aku kurangin dengan 3 kan, berarti hasilnya 7 distance-nya, jaraknya. Berarti X2 dikurangi X1 dikuadratkan, A kuadrat ditambah B, berarti Y2 min Y1 kuadrat. Berarti Hmm, rumus untuk mencari titik itu berarti misal D sama dengan akar X2 min X1 dikuadratkan tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Di teorema 1.4.2. Nah, misal ada titik ada titik mana? Min 2,3, min 2,3 sama 1,7. Disuruh nyari jaraknya, distance-nya. Berarti tinggal D, berarti Y X1 itu, X2 itu 1, berarti akar 1 min 2, 1 plus 2 kuadrat, tambah 7 min 3 kuadrat. Jadi akar 1 tambah 2, 3, dikuadratkan 9, tambah 7 min 3, 4, dikuadratkan 16. Berarti akar dari 25 itu sama 5. dengan 5. Berarti distance-nya itu 5. Gitu. Gampang ya berarti ya. Berarti tinggal dikurangi terus dikuadratkan. Iya, Terus tuh. terus ini ada contohnya. Oh, gampang. Yang segitiga. Gampang, gampang. Terus ada rumus titik tengah. Titik tengah ini berarti kalau kita mau nyari titik tengah, misal tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau aku mau nyari 11 deh. 11. Nah,
Kalau aku mau nyari titik tengah berarti gimana? Berarti titik tengahnya kan 5,5 ya. Atau aku buat 1, 2, 3, 4, 5. Tengahnya kan berarti 6 ya. Berarti cara nyari titik tengahnya berarti titik paling pertama 1, kita tambah titik paling ujung 1 tambah 11 dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya berarti 6. Jadi misal berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik tengahnya pas di 6. Berarti cara ngitungnya dari titik awal ditambah titik akhir dibagi 2. Berarti kalau ada titik dalam x, y, berarti kalau ada x1, y1 sama x2, y2, cara nyari titik tengahnya berarti setengah x1 ditambah x2, koma setengah y1 ditambah y2. Ini nanti ketemu titik tengahnya. Jadi misal kalau di contoh ada 3,-4 sama 7,2. Titik tengahnya itu 3 plus 7 dibagi 2 di terus -4 ditambah 2 dibagi 2. Titik tengahnya itu 10 per 2 berarti 5, -2 -1. Jadi titik tengahnya itu 5,1. Coba nyari titik tengah. Jadi rumusnya tadi ini. Titik tengah itu setengah x1 ditambah x2, koma setengah y1 tambah y2. Di teorema 1,4,3. Terus habis itu untuk mencari jarak antara titik dan garis. Jadi misal ada garis ini persamaan linear gini, ada garis kayak gini. Misal ini y sama dengan x plus 3 misal. Terus ada titik di sini. Ini titik di sini. Ini itu misal 1,6 titik di sini. Kayak gini. Berarti kita itu misal disuruh nyari jarak dari sini ke garis ini. Jarak dari titik ini ke garis ini. Berarti kita bisa pakai rumus D, jarak titik dan garis. Berarti D itu mutlak dari A x0 ditambah B dikali y0 ditambah C, C itu konstanta, dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A apa, x0 apa, y0 apa. Jadi titiknya itu ini 1,6. Jadi 1,6 itu misal dibaratin x0, y0. Terus garisnya itu AX plus BY plus C. Jadi misal X 0,Y0 itu 1,6. Terus garisnya itu berarti 3X tambah 5Y tambah 7 sampai dengan 0. Misalnya kayak gini. Berarti kalau kita disuruh nyari jarak antara titik ini ke garis ini, berarti tinggal kita masukin ke rumusnya. Berarti D sama dengan mutlak dari A, A-nya itu 3. 3 dikali X0 kan berarti 3 kali 1 ditambah 5. 5 itu B, ini berarti kan A, ini B, ini C. Berarti 5 dikali 6 ditambah 7 kita bagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A3 berarti 9, 3 kuadrat tambah B kuadrat ditambah 25 kuadrat. Berarti mutlak 3 tambah 30 tambah 7 bagi akar dari 9 ditambah 25. 9 tambah 25 berarti 34 ya. Ya. Berarti dapatnya 37 berarti 40. Mutlak 40 berarti kan 40 dibagi akar 34. Kayak gini. Atau mau kita jadi 40 per 34 akar 34. Berarti hasilnya kayak gini. Kenapa ini harus mutlak? Karena jarak itu tidak bisa negatif. Jadi harus positif. Makanya kita mutlakkan. Terus kalau misal ketemu kayak gini, ini akarnya tuh jelek, jadi biarin di akar nggak apa-apa. Terus akar itu nggak boleh jadi penyebut
secara umum tuh akar nggak boleh jadi penyebut. Makanya supaya jadi nggak ada penyebut di akar, berarti kita kalikan dulu per akar 34. Kita kalikan dua-duanya, kalikan akar 34, akar 34. Ini akarnya hilang, ini jadi 34. Jadi ini jadinya kayak gini. 40 per 34 dikali akar 34. Jadi ingat-ingat rumus untuk titik, jarak titik dan garis itu rumusnya kayak gini. D sama dengan A X 0 ditambah B dikali Y 0 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oh, banyak ya materinya. Iya. Hmm. Oke, kita lanjut. Dikit lagi. Tinggal satu subbab lagi, yaitu persamaan lingkaran. Iya kan? Bentar. Oh iya, tinggal persamaan lingkaran. Jadi kita Iya. lanjut ke no, halaman 31, yaitu persamaan lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran. Jadi ketika ada misal grafik kayak gini, set, terus ada bulatan ini namanya persamaan lingkaran dengan titik jari-jari, titik pusat misal R gitu. Jari-jarinya R, titik pusatnya itu misal O. Nah, ini itu namanya persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu bentuk umumnya dapat dituliskan akar X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R, atau ekuivalen berarti X min X0 kuadrat tambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti pusatnya itu di X0, Y0, jari-jarinya itu ini R. Jadi misal ada persamaan X min 4 kuadrat tambah Y min 7 kuadrat sama dengan 9. Berarti X0-nya berapa? X0-nya berarti ini. X0-nya itu berarti 4. Y0-nya itu berarti 7. Dan R-nya berapa? Hmm, tiga. 3. Karena ini kan R kuadrat. Berarti R-nya itu akar 9 berarti 3. Berarti nanti itu titik pusatnya itu di 4,7 dan jari-jarinya itu 3. Kayak gitu. Misal ini ada contoh disuruh nyari persamaan lingkaran, jari-jarinya itu 4, berpusat di pusatnya itu min 5,3. Berarti tinggal kita masukkan X min X0 ditambah Y min Y0 sama dengan R kuadrat. Berarti X min min 5 tambah Y min 3 dengan 4 kuadrat. Berarti X plus 5 tambah Y min 3 sama dengan Enam. 6. Nah, ini udah ketemu persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkarannya di kuadrat, kuadrat apa? Nah, jadi persamaan lingkaran di titik min 5,3. Jangan salah. Jadi kalau udah kayak gini, titik X0-nya itu bukan 5 tapi min 5 ya. Soalnya kan rumus awalnya kan X min X0. Berarti X min min 5. Berarti X0-nya itu min 5. Y, Y0-nya berarti 3. Karena Y min Y0 berarti Y0-nya itu 3. Hmm, Berarti kalau misal dikasih persamaan X plus 4 kuadrat terus tambah Y plus 7 kuadrat sama dengan 17. Nah, misal soalnya kayak gini, disuruh A, B, C, D, suruh nyari grafik yang benar mana. Berarti karena ini udah tahu kalau ini persamaan lingkaran, berarti grafiknya itu yang bentuknya lingkaran. Dengan titik pusatnya itu di min 4, min 7. Jari-jarinya akar 17. Kayak gitu. Jadi aman ini berarti persamaan lingkaran.
Bisa dilihat di contohnya juga. Nah, persamaan itu dapat, berarti persamaan lingkaran itu kayak gini ya, misal ya. Ini tuh bisa kita uraikan. Tinggal kita uraikan aja, berarti X plus 5 kuadrat berarti berapa? X kuadrat Kuadrat plus 10x plus plus 10 25. plus 25 plus 10 X plus 25. Ditambah Y min 3 kuadrat berarti Y kuadrat Y kuadrat berarti min 6y 6Y plus 9. plus 9 sama dengan 16. Ini kita kelompokin berarti X kuadrat tambah Y Y kuadrat kuadrat tambah 10X dikurangi 6Y sama plus dengan 25 ditambah 9 34 berarti minus 18. 18. Ya. Biasanya kayak gini. Dan juga kadang kita juga disuruh, udah didapetin nih kayak gini. Kita disuruh buat mencari persamaan lingkarannya. Kira-kira gimana caranya? Samaan lingkaran. Disuruh ngebalikin jadi kayak gini. Jadi caranya itu kita lihat X-nya dulu. X-nya kan dari X kuadrat, X kuadrat sama 10X. Ya kan? X kuadrat sama 10X. Berarti kita buat bentuk umumnya, rumusnya. Berarti kan kayak gini. Ditambah kayak gini sama dengan R kuadrat. Berarti X min X0 kuadrat. Kita lihat udah diketahui X kuadrat berarti terus udah diketahui 10X. Berarti kira-kira ini itu nilainya berapa supaya nanti jadinya 10X. Paham nggak? Berarti kan kalau kayak gini kan berarti kan ini kalau kita uraikan jadi kan X kuadrat min 2 dikali X0 dikali X ditambah X0 kuadrat. Nah, gini kan berarti ini kita uraikan kan jadi gini. Berarti kita nyari ini itu harus sama dengan 10X. Berarti 2 dikali X0 dikali X sama dengan 10X. Berarti ini berarti X0 dikali X kan berarti 5X. Set, set, berarti X0 sama dengan 5. Berarti tinggal kita masukin ke sini. Berarti nanti X min 5 kuadrat. Terus tinggal kita sekarang Y min Y0 harus sama dengan min 6Y. Berarti kita uraikan lagi Y kuadrat min 2 dikali Y0 dikali Y ditambah Y0 kuadrat. Berarti ini itu harus 2 kali Y0 kali Y harus sama dengan min 6Y. Berarti eh, 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 coret-coret. Berarti Y0 sama dengan min 3. Min 3, plus 3 nggak sih? Y min, berarti ini harus min 6. Oh ya ini min 6 ya, min ya. Set. Berarti Y sama dengan plus 3. Berarti ini itu berarti Y ini min 5, ini plus 5. Coba kita cek benar nggak? X plus 5 ya benar. Jadi nanti hasilnya Y min Y0 berarti Y min 3 kuadrat. Jadi kita udah dapat X plus 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Nah, ini min 18. Berarti kalau ini kita uraikan kan berarti hasilnya X kuadrat plus 10X plus 25 plus Y kuadrat min 6X plus 9. Sedangkan di sini kan ini X kuadrat udah ada X kuadrat. Y kuadrat udah ada Y kuadrat. 10X min 6X min 6X. Sedangkan di sini kan nggak ada konstanta sama sekali. Di sini ada 25 ditambah 9 ada 34. Berarti di sini tuh kita butuh 34 di sebelah kiri.
Berarti kita ngambil dari sini. Jadi kan ini kita butuhnya plus 34 kan. Berarti kita pindah ruas berarti gimana ya? Plus 34. Ini kan oke, putus dulu aja. Set. Berarti kan yang di soal kan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 6y sama dengan min 18. Sedangkan kalau di yang kita dapetin tadi x kuadrat plus 10x plus y kuadrat min 6y plus 34. Berarti di sini itu plus 34, berarti di sini kan nggak ada 34-nya ya. Berarti kita di sini kita eh, 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 kita kurangin 34 supaya hilang 34-nya. Terus kita gimana jelasnya ya? Hmm, gimana? Kalau kalau kamu gimana cara dapetinnya? Kan kita udah ketemu x kuadrat plus 10x plus 25 plus y Hmm. kuadrat min 6y plus 9. Nah, ini kan udah sesuai bentuknya. Udah sesuai, tapi ini tuh lebih kelebihan begini, kelebihan 34. Jadi kan kan dia kan bentuknya kan jadi kan x plus 5 kuadrat plus y min 3 kuadrat. Nah, kita tuh mau nyari R-nya itu berapa? Ini kan min 18. Kita mau nyari R-nya, R kuadratnya itu berapa? Ini kan R kuadrat. Jadi kita dapatnya dari ini kan tadi, oh ya, ini kan plus 34. Ada plusnya. Ini kan nggak ada plusnya. Berarti kita tambah aja plus di sini. Berarti ini plus 34. Berarti ini tuh plus 34. Berarti nanti itu dapatnya ini itu 16. Ini berarti 16. Sama nggak? Oh iya, 16. Oh, 16 juga. apa sih? Ya, Jadi kan tadi kan kan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 6y sama dengan min 18. Nah, kita disuruh membentuk persamaan lingkaran. Berarti kita lihat ininya, x-nya, terus kita buat rumus umumnya kayak gini. Berarti ini itu nilainya harus berapa supaya nanti kalau ini kita uraikan hasilnya itu 10x. Jadi kan ini tuh harusnya 5 kan. Nah, 5 kayak gini kan. Berarti nanti min 5 berarti gini kan, plus 5. Cara cepatnya kayak gitu. Terus ini y sama min 6 berarti y min y0 kuadrat. Ini ketika kita uraikan nanti dapatnya itu 6y berarti ini itu 3 gini kan. Nah, 3. Soalnya y kuadrat min 6y plus 9 benar. Terus ini tuh sama dengan berapa? Kemudian R kuadrat. Nah, R kuadratnya berapa? Berarti kalau ini kita uraikan, ini kan konstantanya kan 34. Soalnya ini hmm. 25 ditambah 9. Berarti kalau ini kita tambah 34, 4. Berarti di sini tuh hasilnya 16. Dapatkan R-nya sama dengan 16. Berarti X plus 5 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Atau 4 kuadrat. Gitu. Itu rumus lingkaran. Rumusnya kayak gini. Kayak Pythagoras. Tapi dia itu minus. Kalau Pythagoras kan ini. Kalau Pythagoras kan ini plus terus ini di akar. Ini minus tapi nggak di akar. Terus kita nyari titik pusat. Oh, udah sih titik pusat berarti kan kalau X min 0, Y min 0 kuadrat, kemudian dengan R kuadrat, berarti titik pusatnya itu X0, Y0. Ini jari-jarinya. Terus kita masuk ke bentuk lain persamaan lingkaran. Ini tuh ada contohnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oh, ini doang. Jadi kalau X kuadrat
ditambah Y kuadrat min 8X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Berarti kayak tadi kita disuruh nyari persamaan lingkarannya. Berarti kita buat dulu X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 2Y. Berarti konstantanya itu kita taruh di paling kiri. Kayak gini. Terus, tadi gimana caranya? Berarti X min X0 kuadrat. Nah, kita lihat berarti ini X, ini min 8. Berarti X0-nya berapa? Min 8. Berapa? Berarti X. Ini itu berapa berarti? Satu dong. Satu. Ini satu. Coba satu ya. Kalau aku masukin satu, berarti nanti X kuadrat min 2X. Sedangkan ini min 8X. Oh, berarti iya. Bukan, bukan. Hmm, kalau dua nggak bisa juga. Berarti mungkin dua. Eh, Dua ya. Kalau dua, dua dua. berarti X kuadrat min 4X plus 4. Sedangkan ini min 8X. Ini min 4X. Jadi bukan dua. Berapa berarti? Berarti X. Masih ingat kan rumus yang ini A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kali A kali B tambah B kuadrat. A plus B kuadrat itu bukannya A plus B min. Eh, Kalau A min B kuadrat, A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Kalau itu, kalau A kuadrat min B kuadrat, berarti A plus B, A min B. hmm, hmm, hmm. Itu berapa? Berarti ini berapa? X min X min 2 tuh X min 2 berarti X kuadrat S kuadrat bagi 2 kali lebih 2 dikalikan X tambah 2 kuadrat. X kuadrat min 4X, 24. 4X, bukan 8, bukan min 8X. berapa ya? Min 2 harus dikali. Oh, berarti itu diganti 4 bisa nggak? Berarti X min 4, berarti X kuadrat min 2 kali 4 kali X tambah 4 kuadrat. Nanti X kuadrat min 8X ditambah 16. Sama ya, berarti X0-nya itu 4. X0. X0-nya berarti 4. Terus Y, Y0-nya berarti Y min Y0 kuadrat sama dengan kita Y kuadrat. Terus kita mau dapetin 2Y. Berarti Y0-nya berapa? Enam. G0 tuh dapat dari
dari ini kan kita mau dapetin 2y kan hasilnya. Berarti kalau ini kita uraikan kan berarti y kuadrat min 2 dikali y0 dikali y ditambah y0 kuadrat. Berarti kan kita mau ini itu hasilnya 2y. Kita mau ini itu hasilnya 2y. Jadi tinggal min 2 dikali y0 dikali y sama dengan 2y. Berarti y0 dengan ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, min 1. Coba Hmm. kita masukin. Berarti kalau kita pakai y0-nya min 1, berarti y min min 1. Y min min 1 berarti y plus 1. Berarti kalau kita ingat rumusnya berarti y kuadrat ditambah 2 dikali 1 kali y tambah 1 kuadrat. Berarti y kuadrat ditambah 2y tambah 1. Benar, kita dapatnya 2y. Sama berarti. Berarti nanti persamaannya itu bakal jadi x min 4 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat terus sama dengan r kuadrat. Nah, r-nya ini berapa? Berarti kita hitung konstantannya. Berarti ini 16, ini 1. Berarti 17. Berarti 17 berarti kita kan ini kan nggak ada konstantannya. Berarti tinggal kita tambah 17 ke dua sisinya. 17. Jadi dapatnya yang sebelah kanan itu 17 dikurangi 8. Berarti hasilnya R-nya itu didapatnya 9. Jadi hasilnya X min 4 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. R-nya itu 9. R-nya itu 3. X 0-nya itu 4. X 0, Y0 berarti 4, minus 1. Bingung? Kalau bingung berarti nanti ku kasih soal yang kayak gini. Satu lagi deh. Soal contohnya yang mana ini tadi ya? Ini dia tadi deh. Kalau ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10x dikurangi 6y sama dengan min 18. Nah, pertanyaannya, buatlah persamaan lingkarannya. Gimana? Masih ingat nggak? Berarti persamaan lingkaran itu kan bentuknya x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Di step 1 cari x0 y0. Caranya berarti x min x0 kuadrat kita uraikan dulu. Kita uraikan hasilnya berapa? X kuadrat X kuadrat dikurangi kurangi X 2 dikali x0 dikalikan x ditambah tambah x X. kuadrat. Nah, berarti x kuadrat ini udah ada x kuadrat. Ini berarti ini mau kita dapetin hasilnya itu 10x. Berarti min kita tuliskan di sini min 2 kali x0 kalikan x itu hasilnya 10x. Berarti kita bagi x bagi min 2 berarti dapat x 0 x sama dengan min 5x. Berarti 4X. 0 sama dengan min 5.
kita udah dapat X nolnya. Terus kita cari Y0, berarti Y min Y0 kuadrat sama dengan Y kuadrat dikurangi 2 dikali Y0 dikali Y Kali ya. tambah Y0 kuadrat. Berarti ini mau kita dapetin nilainya itu min 6Y. Berarti min 2X kali Y0 kali Y. Mau kita dapetin hasilnya itu min 6Y. Min 6Y. Berarti kita pindah, kita bagi min 2 semua. Berarti Y0 kali Y sama dengan 3Y ya. Jadi Y0 sama dengan 3. Udah. Udah dapat X0, udah dapat Y0. Tinggal kita masukin ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran tadi kan ini X min X0 berarti X min 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X plus 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini udah dapat yang sisi kiri. Sekarang kita mau nyari yang R kuadrat. Kita dapetin dari mana? Jadi kita lihat di konstantanya. Ingat, habis kita dapetin ini berarti yang kedua cari R kuadrat. Caranya eh, hitung konstanta kiri ditambah konstanta pada soal. Konstanta kiri itu yang mana? Berarti kiri kan ini. Berarti kalau kita masukkan kan berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Berarti konstanta ini kan yang 25. Terus yang ini Y kuadrat min 6Y plus 9 ditambah 9. Kita dapat konstanta kirinya itu 34. 34 berarti kita tambahkan ke yang di soal ini. Berarti kita tambahkan 34, kita tambahkan 34. Berarti yang konstanta soal kan ini. Berarti 34 ditambah min 18. Berarti dapatnya 16. Tinggal kita masukin ke sini. Berarti R-nya itu 16. Hmm. Nanti hasilnya itu X tambah Itu 5 R, R-nya atau R kuadrat? R kuadrat sama dengan 16. Berarti Berarti R R-nya 4. 4. Oke. Kalau bingung nanti aku kasih soal. Biar nggak bingung. Oke, kita lanjut ke bentuk lain. Oh, bentuk lain udah. Ini tadi bentuk lainnya. Terus kasus degenerasi. Di halaman 34. Berarti X bentuk umumnya kan sama dengan K. Berarti kalau K lebih dari 0, maka didapatkan persamaannya itu pusatnya X0, Y0, jari-jarinya akar K. Kalau sama dengan 0, berarti dia itu X pusatnya itu X0, Y0, titik pusat titik tunggalnya itu sama dengan 0. Berarti dia itu lingkaran tapi jari-jarinya itu 0. Jari-jarinya 0 berarti dia itu cuma punya satu titik. Dia nggak punya titik yang lain. Kayak titik lingkaran dalam bentuk titik gitu dong. Kalau K kurang dari 0 berarti kan masa jari-jari negatif, berarti dia nggak punya penyelesaian. Gitu. Jadi persamaan dalam lingkaran teori masuk matematik 1 AX kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah DX tambah EY ditambah F. Berarti F ini kan konstantanya. Berarti kalau konstantanya K-nya itu lebih dari 0, berarti jari-jarinya berarti akarnya. Kalau sama dengan 0, berarti nggak punya jari-jari, jari-jari 0. Berarti kalau K-nya kurang dari 0, berarti dia nggak punya penyelesaian. Karena jari-jarinya negatif.
Hmm. Terus di situ grafik AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini cuma contoh grafik. Kalau grafik kuadrat, kalau yang X-nya itu positif, berarti dia itu menghadap ke atas. Kalau negatif, berarti dia menghadap ke bawah. Nah, untuk mencari titik puncak, berarti cara mencarinya itu X, X titik puncaknya itu berarti min B dibagi 2A. Kalau misal ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C, nah itu cara mencari titik puncaknya dari X itu berarti min B dibagi 2A. Misal persamaannya itu X kuadrat terus nih ya. Misal persamaannya itu X kuadrat min 2X min 2. Berarti untuk mencari titik puncaknya dari si X, X puncak di min B per 2A. Ini tuh A, ini B, ini C. Berarti min B berarti min min 2 berarti 2 dibagi 2A, 2 kali 1. Jadi titik puncak X itu 1. Terus Y puncaknya itu kita lihat di mana contoh Y puncak. Kok nggak ada contoh Y puncak ya? Iya, nggak ada ya. Apa emang nggak dikasih? Harusnya dia dapatnya itu 1 kuadrat dikurangi. Oh ya, ya tinggal masukin aja. Ya puncaknya berarti kan Y-nya kan tinggal kita masukin ke ini. Berarti kan Y kan sama dengan X kuadrat min 2X min 2. Kalau kita masukin berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 2. Berarti 1 dikurang 2 berarti min 3. Berarti titik puncaknya itu 1, min 3. Mau tiga. Jadi ini ingat-ingat X puncak itu min B per 2. Terus ada contoh-contohnya, contohnya yang namanya grafik AY kuadrat plus B. Terus berarti ini kan grafiknya bentuknya Y sama dengan X kuadrat tambah min 2X min 2. Berarti kalau dalam bentuk X sama dengan Y kuadrat min 2Y min 2 berarti kebalikannya berarti Y itu min B per 2A. Kalau ini tuh grafiknya itu grafik Y kuadrat. Kalau ini tuh X kuadrat. Berarti ya sama-sama min B per 2A. Tapi ini tuh X puncaknya, ini tuh Y puncaknya. Tapi ini tuh ya jarang dipakai. Yang dipakai ya berarti persamaan garis berarti kan Y sama dengan X kuadrat berapa gitu. Karena Y, Y kan berarti fungsi dari X. Kalau X berarti fungsi dari Y. Jadi kalau kayak gini hasilnya pasti sama. Dapatnya 1, terus X-nya dapatnya min 3. Berarti min 3,1. Jadi kalau dilihat, oh udah selesai. Berarti bab 1 udah selesai dengan agak agak easy dikit, agak mudah karena banyak. Berarti Iya. karena kita udah selesai bab 1, berarti minggu depan kita mau mulai aku kasih kuis deh. Kuis berarti kamu pelajarin 1.1 dari paling awal sampai terakhir 1.5 berarti ya. 1.1 sampai 1.5. Jadi aku jadi minggu ini nggak usah aku kasih tugas, nggak usah kasih PR. PR-nya ya kamu pelajarin aja bab 1.1 sampai 1.5. Minggu depan kita kuis kuis bab 1. Kuis bab 1 berarti Oh, dari 1.1 sampai 1.5. Soalnya paling mau berapa? Pilihan ganda soalnya. hmm. 30 Wah, banyak banget. kan pilihan ganda.
Tapi meskipun pilihan ganda tuh banyak. Ya udah, berarti 20. Tiap subbab 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tiap subbab itu 4 soal. Oke, 20 Hmm. soal. Oke. Jadi 20 soal. Nah, berarti besok berarti langsung ngono kuis bab 1. Terus habis itu baru lanjut bab 2 pertemuan fungsi. Nah, kelihatannya kan Kuisnya tuh maksudnya besok atau nggak minggu depan. Ya, ya hari Senin. oh minggu depan? Hmm. Hmm. Jadi minggu nggak kau kasih PR terkait kalkulus. Kamu pelajarin aja bab 1 sampai bab 1 semuanya. Aman, Hmm. kelihatannya kan? Aman. Ya, karena aman. Doakan aku abis ini ada UTS. Semoga lancar. Oh, ya amin. Ya, Semoga aja dikasih kelancaran sama nilainya aman lah. amin. Ya, aku Amin. sebelum aku tutup pertemuan pada sore hari ini, siang hari ini, mari kita berdoa atas apa yang udah kita pelajari. Semoga tetap ingat, nggak lupa nanti pas kamu masuk kuliah nggak kelupaan. Berdoa, Amin. berdoa dulu. Amin. Amin. Aku tutup. Terima kasih Caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.